Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divina Dwi Sari dengan NIM 2310701029 dari D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan cerita tentang Florence Nightingale dalam bentuk animasi yang sudah saya buat. Selamat menikmati. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia, 12 Mei 1820. Adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Lampu, The Lady with the Lamp, atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di Semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dengan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Semasa kecilnya, ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Parthenope. Pada masa remaja mulai terlihat perilaku mereka yang kontras dan Parthenope hidup sesuai dengan martabatnya sebagai putri seorang tuan tanah. Pada masa itu, wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan, aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan beralasan. Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Wiener dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran Katolik. Karena Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial perawatan, serta pulang ke Inggris dengan membawa anak-anak yang lebih cantik dari kakaknya, dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya, mendapat banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ia tolak, karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 30 tahun, ia dilamar oleh Richard Mountcomb Jones, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena di tahun itu, ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdi. Keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Perawat pada masa itu hina dikarenakan perawat disamakan dengan wanita tunasusila atau buntut warga tentara yang miskin, yang mengikuti kemana tentara pergi. Profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga dianggap profesi ini bukan profesi sopan wanita baik-baik, dan banyak pasien diperlakukan wanita tidak berpendidikan yang berada di rumah sakit dengan tidak senonoh. Perawat di Inggris pada masa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan, karena alasan-alasan tersebut di atas. Perawat masa itu lebih sering berfungsi sebagai tukang masak. Argumen Florence bahwa di Jerman perawatan bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat patah. Karena saat itu di Jerman perawat juga biarawat Katolik yang sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, namun ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikan. Ia menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Tetapi Florence bersikeras dan tetap pergi ke Kaiserswerth, Jerman. Selama 4 bulan ia belajar di Kaiserswerth, Jerman, di bawah tekanan dari keluarganya yang takut akan implikasi sosial yang timbul dari seorang gadis yang menjadi perawat, dan latar belakang rumah sakit yang Katolik, sementara keluarga Florence adalah Kristen Protestan. Selain di Jerman, Florence Nightingale juga pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Hollow Street, London. Posisi yang ditekuni sekarang hingga bulan Oktober 1854. Ayahnya memberinya 500 pound sterling per tahun, setara dengan 20.000 pound sterling atau 425 juta pada masa sekarang, sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meniti karirnya.
Di sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit karena mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri, kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwa rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tetapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaan Florence. Pada 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran. Namun yang lebih menyedihkannya lagi adalah karena tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali, dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence adalah salah satunya. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert terungkap bahwa Florence adalah satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajurit banyak yang mati bukan karena peluru dan bom, namun karena tidak adanya perawatan, dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan dan Florence menyanggupinya. Pada tanggal 21 Oktober 1854, bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nick Teagle dan termasuk bibinya May Smith, berangkat ke Turki menumbang sebuah kapal. Pada bulan November 1854, mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Scutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa garis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas. Semua ruangan penuh dan sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka, dan beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman luar tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat. Dokter-dokter bekerja cepat pada saat pembedahan. Mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apa saja yang membahayakan hidup pemilik. Potongan-potongan tubuh tersebut ditumpuk begitu saja di luar jendela, dan tidak ada tenaga untuk membuangnya jauh-jauh ke tempat lain. Bekas tangan dan kaki yang berlumpuran darah menggunung menjadi satu dan mengeluarkan bau tak sedap. Florence diajak mengelilingi neraka tersebut oleh Maya Prince, kepala rumah sakit tersebut, dan menyanggupi untuk membantu. Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Ilustrasi rumah sakit di Scutari, penjagaan dilakukan secara teliti, perawatan dilakukan dengan cermat, penggantian perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel setiap hari, meja kursi dibersihkan, baju-baju kotor dicuci dengan mengerahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat. Ia juga menangani perawat-perawat lain dengan tangan besi, bahkan mengunci mereka dari luar pada malam hari. Ini dilakukan untuk membuktikan pada orang tua mereka di tingkat ekonomi menengah bahwa dengan disiplin yang keras dan di bawah pengawasan kepemimpinan kuat seorang wanita, anak-anak mereka bisa dilindungi dari kemungkinan serangan seksual. Ketakutan akan hal inilah yang membuat ibu-ibu di Inggris menantang anak perempuan mereka menjadi perawat, dan menyebabkan rumah sakit di Inggris ketinggalan dibandingkan di benua Eropa lainnya di mana profesi keperawatan dilakukan oleh biarawati, dan biarawati-biarawati ini berada di bawah pengawasan biarawati kepala. Pada malam hari, saat perawat lain beristirahat dan memulihkan diri, Florence menuliskan pengalamannya dan cita-citanya tentang dunia keperawatan dan obat-obatan yang ia ketahui. Namun, kerja keras Florence membersihkan rumah sakit tidak berpengaruh banyak pada jumlah kematian prajurit. Malah sebaliknya, angka kematian malah meningkat menjadi yang terbanyak dibandingkan rumah sakit lainnya di daerah tersebut. Kondisi di rumah sakit tersebut menjadi sangat fatal karena jumlah pasien melimpah lebih banyak dari yang mungkin bisa ditampung. Hal ini menyebabkan sistem pembuangan limpa dan ventilasi udara menjadi buruk.
hampir 6 bulan setelah Florence Nightingale datang, Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara. Sejak saat itu, tingkat kematian menurun drastis. Namun, Florence tetap percaya saat itu bahwa tingkat kematian disebabkan oleh nutrisi yang kurang dari suplai makanan dan beratnya beban pekerjaan tentara. Pemikiran ini baru berubah saat Florence kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris, Royal Commission of the Health of the Army. Akhirnya ia diyakini bahwa saat itu para prajurit di rumah sakit meninggal akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan memperhatikan. Hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari di mana ia gigih berkampanye kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama. Kampanye ini berhasil dinilai dari turunnya angka kematian prajurit pada saat damai atau tidak sedang berperang dan menunjukkan betapa pentingnya desain sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara sebuah rumah sakit. Dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali. Florence menanti rombongan pertama, namun ternyata jumlahnya sedikit. Ia bertanya pada bintara tersebut apa yang terjadi dengan korban lainnya. Bintara tersebut mengatakan bahwa korban selanjutnya harus menunggu sampai esok karena untuk mengantarnya ke bekas medan pertempuran untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan karena bila mereka menunggu hingga esok hari korban tersebut bisa mati kehabisan darah. Saat bintara tersebut terlihat enggan, Florence mengancam akan melaporkan kepada Mayor Prince. Berangkatnya mereka berenam ke bekas medan pertempuran. Semuanya pria, hanya Florence satu-satunya wanita. Florence dengan berbekal lentera membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Selama Perang Crimea, Florence Nightingale mendapat nama bidadari berlampu. Seorang Henry Longfellow, 1857, penyair Amerika Serikat, menulis puisi tentang Florence Nightingale berjudul Santa Filomena, yang menuliskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit di rumah sakit tentara pada malam hari sendirian dengan membawa lampu. Pada jam-jam penuh penderitaan itu, datanglah bidadari berlampu untukku. Tanggal 7 Agustus 1857, Florence kembali ke Inggris lalu mendirikan Dana Nightingale. Badan tersebut berhasil mengumpulkan 45.000 pound sterling. Dengan dana tersebut, Florence gunakan untuk membangun sebuah sekolah keperawatan.